Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah investasi yang bisa menghasilkan cuan. Ini sekaligus menjawab beberapa permintaan, mungkin cukup banyak, yang bilang begini, Pak, jangan bahas aplikasi yang bodong melulu dong. Coba apa investasi yang bisa benar-benar menghasilkan cuan? Ya, tapi kalau Anda minta, tolong dong aplikasi yang cuman ngeklik, cuman tiduran dapat duit, itu udah pasti nggak ada deh. Ya. Tapi kalau Anda tanya, investasi apa dong Pak yang bisa benar-benar menghasilkan gitu ya. Nah, di sini saya akan coba review sebuah platform lah ya, sebut saja platform P2P lending. Nah, saya akan terangkan apa itu P2P lending. Sebenarnya yang mirip dengan P2P lending ini seperti security crowdfunding yang pernah dilakukan oleh Santara dan beberapa lainnya. Dan yang sudah pernah saya review juga, Santara yang milik Bosman Mardigo Sontoloyo kan sedang disemprit oleh OJK karena ada beberapa masalah gitu ya. Dia intinya menerbitkan saham di mana Anda beli saham UMKM melalui Santara. Tetapi para UMKM itu katanya tidak memberikan laporan sehingga dividennya juga ada yang ya sebut saja jadi terlambat atau bahkan tidak memberikan laporan sehingga dia disemprit oleh OJK. Nah, ini agak berbeda yang ini ya. Nah, P2P lending yang ini namanya Coinworks ya, Coinworks. Nah, saya jelaskan dulu ya apa itu P2P lending. Anda lihat di sini ya. Di sini intinya suatu platform P2P, kalau di sini digambarkan sebagai P2P website ya. Ini bisa melalui website, bisa melalui aplikasi handphone ya. Di sebelah kiri Anda lihat itu peminjam, di sebelah kanan investor. Nah, si peminjam ini dia perlu kebutuhan dana untuk bisnisnya lah. Kita asumsi ini UMKM gitu ya. Kenapa peminjam ini perlu melalui P2P? Karena mungkin kalau dia melalui bank dianggap tidak eligible karena dia mungkin karena UMKM secara syarat-syarat belum memenuhi, maka dia memakai alternatif ini. Tentu aplikasi atau platform P2P lending ini memberikan bunga yang lebih tinggi ketimbang kalau peminjam ini minjam di bank. Peminjam ini ya mau nggak mau dia pakai P2P lending seperti ini karena dia secara syarat-syarat mungkin tidak memenuhi. Kalau dia memenuhi, dia akan memilih minjam di bank yang bunganya lebih rendah. Nah, di sini platform P2P lending menjembatani peminjam dengan investor. Nah, kalau Anda sebagai investor yang mau memberikan pinjaman sekaligus nanti Anda mendapatkan imbal hasil gitu ya dari platform P2P lending, Anda disebut investor ya. Jadi platform ini menjembatani peminjam dan si investor. Anda yang punya uang, Anda berinvestasi, dipinjamkan kepada peminjam, ya. Pertanyaannya, ada risiko nggak? Ada sih, nggak ada investasi yang nggak ada risiko. Anda taruh uang di bank pun kalau banknya bangkrut kan, ya memang ada LPS lah ya, tapi LPS pun kan terbatas sampai maksimum 2 miliar. Tapi nanti dulu lah kita ngomongnya ya. Jadi, saya nyatakan disclaimer dulu ya. Betul, di sini saya melihat ini platform Coinworks ini bagus lah gitu ya. Tapi saya atau Anda jangan misalnya lain kali menyalahkan saya kalau Anda masuk di Coinworks ini walaupun saya setengah mempromosikan. Saya tidak di-endorse ya. Saya tidak dibayar oleh Coinworks ya. Ini saya lihat bagus maka saya bilang bagus ya. Tetapi kalau Anda ikut di sini, misalnya Coinworks di kemudian hari kolaps atau apa karena mismanagement, jangan salahkan saya ya.
Jadi, tapi ini juga bukan berarti saya bilang Coinworks akan bangkrut, enggak. Saya hanya menjelaskan apa adanya ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Kita lihat beritanya di situs pasar dana. Ternyata Coinworks ini sudah berusia 6 tahun lebih di Indonesia. Nah, di sini di berita ini dia pada tanggal berapa ini? 27 Agustus 2022, ya berapa bulan yang lalu, merayakan ulang tahunnya yang ke-6, ya. Nah, artinya, bagus dong. Kalau perusahaan investasi bodong, 3 bulan tutup, bahkan ada yang sebulan gitu ya. Yang saya review, belum sebulan, udah tutup, ya. Robot-robot trading abal-abal, paling 3 tahun. Tutup, hebat-hebatnya dia 3 tahun. Nah, ini sudah 6 tahun dia, ya. Coinworks ini telah menyalurkan pembiayaan 13 triliun ke UMKM. Berarti oke dong, ya. Dia sudah punya rekam jejak selama 6 tahun yang bagus lah gitu ya. Lanjut dulu nih. Nah, di sini Coinworks sudah memiliki tercatat di OJK. Anda bisa lihat di sini ya. Sejak 10 Februari 2020 ya. Dia tercatat ya. Dia juga punya sertifikasi ISO 27001 ya. Nah, dia memberikan beberapa jenis solusi keuangan ya. Baik itu peminjaman ya, atau dalam ini Anda investor, Anda yang berinvestasi lah di platformnya dia ya. Kemudian di sini Anda bisa coba-coba ya. Ini benar nggak gitu ya? Oke, Anda coba aja. Anda bisa coba investasi di sini 100.000 saja, ya. Nanti dia ada beberapa produk, Anda lihat ya. Ada yang produk yang mungkin cuma 13%. Dia ada beberapa produk. Nanti Anda pelajari sendiri, gampang kok ya. Ada yang bisa sampai 18% dalam 1 tahun, ya. Nah, nanti Anda pelajari sendiri saja ya. Anda bisa coba-coba investasi 100.000 dulu aja kalau Anda takut gitu ya. Nanti Anda lihat ininya. 18% 1 tahun ya, bukan 1 bulan ya. Berarti ini menurut saya masuk akal. Iya dong. Jadi gini, kalau Anda nabung di bank, sekarang berapa sih? 3% atau berapa? Itu pun minimum saldo berapa puluh juta. Kalau di bawah berapa puluh juta itu bunganya 0. Anda kena terus biaya administrasi. Bukan untung, malah buntung. Nah, ini 18% 1 tahun. Bukan 1 bulan ya. Berarti ini secara akal sehat betul. Karena kenapa? Dia nanti memberikan pinjaman kepada peminjam di atas 18%. Nah, dia ambil selisihnya. Seperti operasional bank lah ya. Lanjut. Nah, dia punya yang namanya CoinRobo ya. CoinRobo di sini ya, yang seperti saya sebutkan tadi, uang Anda akan disalurkan ke UMKM yang membutuhkan, ya. Nah, di sini ada imbal hasil, kalau CoinRobo misalnya 13%. Nanti ada beberapa pilihan lagi dah yang lebih besar, ya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Kemudian, kalau Anda yang butuh pinjaman, tadi kan kalau Anda yang mau memberi pinjaman kan, dapat 13%. Yang kalau CoinRobo ya. Tapi ada lagi yang produk lain yang lebih besar dari 13%. Kalau Anda yang mau mendapatkan pinjaman, Anda misalkan UMKM dah gitu ya. Anda perlu dana untuk bisnis Anda, tapi Anda minta di bank susah gitu. Karena bank kan punya peraturan yang ketat gitu ya. Nah, Anda bisa minta atau ajukan ke Coinworks ini sampai 2 miliar dengan tenor 24 bulan ya. Oke, jadi Anda bisa pakai Coinworks untuk Anda berinvestasi, Anda bisa pakai juga untuk meminjam dana ya, karena ini P2P lending. Anda juga bisa jual beli emas melalui Coinworks ini ya. Jadi kalau Anda mau coba-coba investasi di emas, Anda bisa juga pakai Coinworks ini. Kemudian Anda juga bisa berinvestasi di
obligasi, surat utang negara, surat berharga negara melalui Coinworks juga. Oke? Nah, di sini yang lebih banyak lah istilahnya ya, dia punya fitur-fitur, misalnya dia bermitra dengan Tokopedia. Ya, saya nggak tahu jelas ya, apakah mungkin UMKM yang berjualan di Tokopedia difasilitasi bisa mengambil kredit di Coinworks. Apalagi Bukalapak, apalagi Shopee, Lazada, Moka, dan lain-lain ya. Dia terkoneksi dengan beberapa bank, misalnya BCA, Mandiri, BRI, CIMB Niaga, dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian Anda bisa mengkoneksikan toko online Anda. Kalau Anda jualan di toko online tadi, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain ya, sehingga data Anda terintegrasi ya. Jadi setidak-tidaknya Anda terpantau gitu sama Coinworks. Oh bener nih, yang saya kasih pinjaman dia berbisnis di Bukalapak atau di Shopee atau Tokopedia. Kira-kira begitu ya. Itu yang namanya Store Connect. Kemudian yang menariknya lagi dari Coinworks ini ya, dia pernah mendapatkan penghargaan ya. Di 2017 dia mendapatkan penghargaan dari Bisnis Indonesia sebagai The Most Innovative Fintech of the Year di tahun 2017 ya. Kemudian dari Warta Ekonomi dia dapat 2 kali di 2017 dan 2018 sebagai Innovative Company in Providing Online Funding with Machine Learning ya, di kategori Financial Technology atau Fintech di tahun 2017 dan tahun 2018. Kemudian, dia juga pemenang Asian Banker Financial Innovation Showcase and Competition Indonesia 2019, kategori Lending. Kemudian, dia masuk sebagai 6 besar finalis Visa Everywhere Initiative Indonesia tahun 2019. Artinya, dia menurut saya ya, dengan penghargaan-penghargaan ini ya, ini layak dipercaya ya. Intinya gini aja deh, dia bukan investasi odong-odong, bodong-bodong gitu ya, atau abal-abal, enggak ya. Sudah 6 tahun dan sudah punya izin OJK. Nah di sini, ya ini biasalah promosinya ya, dia dengan yang namanya koin P2P-nya dia, Anda bisa dapat sampai 18%. Tadi kan saya udah bilang kan, ada beberapa produk, ada yang paling kecil 13, mungkin ada lagi yang lebih kecil, saya lupa lah, berarti 13 kalau nggak salah paling kecil, sampai 18% per year, per tahun. Masuk akal, ya. Nah, di sini cara kerja dia. Kalau Anda yang mau pinjam, Anda UMKM, mau jualan di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak gitu ya, Anda perlu modal, Anda ajukan ke Coinworks, maka dia akan menganalisa. Ini ada beberapa kategori, dari kategori S, kemudian kategori A sampai kategori E, ya. Nah, di sini kalau saya lihat ya, jadi dia setiap kali ada orang mau pinjam, dianalisa dulu si peminjam ini. Sama lah kalau Anda mau pinjam uang di bank, Anda akan dianalisa sama kredit analis namanya ya. Kemudian ditentukanlah resikonya. Ini orang resikonya besar atau kecil nih. Besar dalam arti kata kemungkinan dia bisa bangkrut atau nggak bisa bayar. Mungkin sudah ketuaan, keburu dipanggil Tuhan, itu namanya resiko tinggi gitu ya. Nah, maka kalau yang resiko tinggi akan dikenakan bunga kredit yang lebih tinggi sebagai kompensasi untuk resiko yang diambil oleh investor atau pendana. Nah, di sini kalau grade S, nanti saya terangkan grade S itu apa. Itu kena bunganya 10 sampai 11. Ya wajar dong, dia dikenakan bunga 10 sampai 11. Uangnya dari Anda dapat 13%. Berarti si Coinworks untung 2% dong. Wajar ya. Kalau grade A, bunganya antara 11 sampai 20% per tahun. Yang paling kanan, yang grade E, langsung aja lah cepat ya. Berarti dia resikonya tinggi. Misalnya dia pelaku UMKM tapi sudah berumur, sudah umur di atas 50, berarti kan resikonya tinggi. Ya kan? Tapi kalau yang A, misalkan dia entrepreneur UMKM, tapi usianya baru 20, resikonya agak rendah karena masih muda secara teori, walaupun umur itu di tangan Tuhan ya. Kita lihat yang grade E.
Grade E itu karena resikonya tinggi, bunganya 24% sampai 40%. Ya jadi wajar gitu kalau sampai dia berani memberikan Anda 18% karena dia sendiri mendapatkan kalau yang grade E minimum 24%. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu kalau penilaian kredit yang ketat dari Coinworks. Nah, dia ada lagi dana provisi, yaitu dana yang dia ambil untuk meminimalisir kerugian Anda sebagai investor. Ya, contoh kalau yang dikasih pinjam meninggal dunia, Anda kan nggak mau tahu dong. Nah, untuk mengatasi itu dia menarik namanya dana provisi. Ya, kalau yang meminjam itu cacat permanen, gagal bayar dan lain-lain, ya dia dikenakan provisi. Nah, itu ada rate-nya provisinya. Dari yang 0% sampai 100%, ya, ditarik di awal. Ya. Oke. Kemudian di sini dia melalui koin P2P yang grade S tadi, ya. Dia juga bisa menyalurkan bukan hanya pelaku usaha, tetapi untuk para pekerja informal, ya, untuk mengembangkan usahanya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosialnya, ya. Jadi bukan hanya pelaku UMKM saja yang bisa dapat dari sini. Dari sini dia juga memberikan kepada para pekerja informal, ya. Nah, dana langsung berbunga. Anda taruh uang Anda langsung mulai saat itu berbunga, ya. Sama lah ketika Anda taruh uang di bank, mulai hari itu Anda taruh itu sudah berbunga, ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dia ada beberapa produk. Ya, Anda bisa baca sendiri ya, Anda download aplikasinya. Anda carilah di Google Play Store. Ya, kalau Anda pakai Apple App Store, ya. Coinworks Anda cari, Anda download. Nah, Anda bisa pelajari di situ, ya. Ada produk yang namanya Coin Robo, ya. Anda pelajarilah. Saya kalau terangin satu persatu, ini bisa 1 jam gitu ya. Ada namanya Coin Gold, yang mana Anda bisa beli emas tadi. Ada Coin Bond, yang Anda bisa beli surat berharga negara, Sun, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika Anda download aplikasinya, nanti Anda ditanya, kode referensinya berapa? Nah, ini Anda masukkan aja nih kode referensi saya. IT 01170. Sekali lagi, IT 01170. Begitu Anda masukkan kode referensi saya, Anda dapat 500.000 koin. Ya, oke. Nah, menariknya, begitu Anda sudah daftar, Anda nanti diberikan juga kode referensi seperti ini. Nah, ketika saya sharing ini dan Anda pakai kode referensi ini, tentu saya dapat benefit juga lah ya, saya dikasih koin lah, pastilah. Nah, di sini ada kode referensi saya tadi yang saya sebut IT 01170 dan ada tanda sharing gitu ya. Nah, kalau saya klik itu, saya bisa kirim kemana? Ke WhatsApp, Telegram, atau mana. Nah, orang yang saya kirim itu akan mendapatkan message seperti ini, ya. Nah, di sini dikatakan bla 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 bla. Lihat videonya, kemudian download, dapatkan 500.000 koin dengan kode saya. Ini kode si Chandra nih ya. IT 01170 dengan klik. Ini linknya tinggal diklik gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda klik di sini langsung dia bawa Anda ke aplikasi dia, download, otomatis saya punya kodenya itu masuk ke situ. Oke. Nah, di sini saya mencoba melihat aplikasinya di Google Play Store. Ternyata sudah di-download 1 juta orang. Ya, reviewnya sih nggak begitu bagus sih kalau saya lihat. Cuman 3,6. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya nggak melebih-lebihkan, nggak menambah-nambahkan. Ada kemungkinan dia dapat review 3,6 karena di awal-awal penampilan aplikasinya tidak sebaik yang diharapkan gitu ya. Tapi kalau saya lihat banyak juga yang kasih bintang 5. Ini kan average ya rata-rata. Ada yang kasih bintang 5, ada yang kasih bintang 4, ada yang kasih bintang 3, ada yang bintang 2, bahkan ada yang kasih bintang 1. Umum lah. Tapi kalau saya lihat dari beberapa testimoni sih rata-rata mereka puas lah ya. Mereka mendapatkan apa yang dijanjikan ya. Sekali lagi kalau Anda di sinilah ini ratingnya ya. Yang kasih 5 banyak gitu ya. Sekali lagi ya.
investasi ini kalau Anda tanya aman nggak? Kalau saya boleh jawab, relatif aman. Karena kenapa? Sudah 6 tahun, dapat banyak penghargaan, kemudian dana yang sudah disalurkan selama 6 tahun itu 13 triliun, kan luar biasa. Ya kan? Belum pernah ada kasus gitu ya. Nah, tapi kalau tahun-tahun depan ada kasus, saya nggak tahu ya. Tapi selama 6 tahun ini baik-baik saja gitu ya. Kan saya kan review apa adanya. Saya nggak dibayar. Jadi saya ngomong bebas-bebas saja. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau silakan ini mau coba ya silakan coba. Pakailah kode referensi saya. Tapi kalau di kemudian hari misalnya banyak UMKM yang dibiayai oleh Coinworks itu kolaps. Misalnya, ini kan saya bicara apa adanya. Dan dia jadi bermasalah ya bukan masalah saya ya. Saya kan review pada saat ini apa adanya ya. Sekali lagi saya tidak dibayar. Saya mereview apa adanya karena ini menurut saya menarik dan bagus. Karena ini juga sudah cukup lama, sudah 6 tahun gitu ya. Ya, jadi itu deh. Jadi ini sekaligus menjawab Anda yang suka nanya, Pak mana dong review investasi yang benar-benar, jangan yang bodong terus. Nah ini dia. Oke? Demikian, silakan coba. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.